Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarnya? Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar seperti biasa. Sebelum mulai belajar, jangan lupa anak-anak untuk mengisi absensi terlebih dahulu yang sudah ibu share linknya di grup WA kita. Oh ya, sebelum memulai belajar, jangan lupa juga anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan di pagi hari ini, di hari ini, dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, kita belajar. Mata pelajaran untuk kesempatan kali ini yaitu IPS dengan materi kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, sosial, dan pangan. Organisasi ASEAN didirikan dengan berbagai tujuan. Beberapa di antaranya adalah untuk menciptakan stabilitas serta meningkatkan kerjasama antara negara-negara ASEAN dalam berbagai bidang. Bidang-bidang tersebut diantaranya adalah bidang pendidikan, sosial, dan pangan. Berikut adalah kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang-bidang tersebut. Yang pertama, kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Di sini ada 3 poin. Yang A, pembentukan jaringan perguruan tinggi se-ASEAN. Peran jaringan ini adalah memberikan informasi mengenai perguruan tinggi terbaik yang dapat dipilih oleh para calon mahasiswa di Asia Tenggara. Jaringan ini juga berfungsi untuk membantu proses pertukaran pelajar antar negara ASEAN. B. Menyediakan sarana pendidikan berupa sekolah dan perlengkapan sekolah memadai. C. Melakukan pertukaran antar pelajar dari negara-negara ASEAN. Nah, itu kerjasama di bidang pendidikan ya anak-anak. Jadi dengan adanya kerjasama di bidang pendidikan ini, kita dapat melakukan pertukaran pelajar antar negara-negara ASEAN. 2. Kerjasama ASEAN di bidang sosial. A. Pembentukan kelompok kerja ASEAN. Kelompok kerja ini berperan sebagai pemberi gagasan untuk mengatasi permasalahan dalam bidang kependudukan dan urbanisasi di negara-negara ASEAN. Kelompok kerja ini berfungsi mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari tingginya pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi, seperti populasi penduduk yang sangat padat pada wilayah tertentu. B. Pembentukan kelompok kerja kota-kota ASEAN berwawasan lingkungan. Kelompok kerja ini berperan dalam memberikan pendanaan dan dukungan kepada masyarakat untuk menciptakan kota yang berwawasan lingkungan. Fungsi dari kelompok kerja ini adalah mengenalkan upaya pembentukan kota-kota berwawasan lingkungan di ASEAN. C. Penanganan bencana alam yang terjadi di negara ASEAN. Hal ini penting dilakukan mengingat kawasan ASEAN terletak di kawasan rawan bencana. 3. Kerjasama ASEAN di bidang pangan. A. Penyediaan pupuk diantaranya melalui pabrik pupuk Sriwijaya Pusri di Palembang. B. Didirikan IRI International Rice Research Institute di Filipina untuk melakukan penelitian agar negara-negara ASEAN memiliki ketahanan pangan. C. Ekspor dan impor komoditas pangan dari negara-negara ASEAN. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Oleh anak-anak, selalu jaga kesehatan dan patuhi prokes dimanapun anak-anak berada. Yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya agar anak-anak tidak ketinggalan materi dari Ibu.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah.